Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang model Azure. Model Azure adalah salah satu petunjuk dan perencanaan yang bisa membantu untuk bagaimana cara merencanakan, mengidentifikasi, menentukan tujuan, memilih metode dan bahan, serta evaluasi. Model Azure ini merupakan rujukan bagi pendidik dalam membelajarkan peserta didik dalam pembelajaran yang direncanakan dan disusun secara sistematis dengan mengintegrasikan teknologi dan media sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna bagi peserta didik. Azure adalah kependekan dari yang pertama itu A-nya itu Analyst Learners, S-nya State Objective, S-nya Select Method, Media dan Materi, U-nya Utilize Media dan Materials, R-nya Require Learners Participation, E-nya Evaluate and Revise. Yang pertama, Analyze Learners atau analisis pembelajar. Tujuan utama dalam menganalisa termasuk pendidik dalam menemui kebutuhan belajar siswa yang urgent sehingga mereka mampu mendapatkan tingkatan pengetahuan dalam pembelajaran secara maksimal. Analisis pembelajar meliputi 3 faktor kunci dari diri pembelajar yang meliputi karakteristik umum, mendiagnosis kemampuan awal pembelajar, dan gaya belajar. Yang kedua, state standards and objective, menentukan standar dan tujuan. Tahap selanjutnya dalam Azure model adalah merumuskan tujuan dan standar. Diharapkan peserta didik dapat memperoleh suatu kemampuan dan kompetensi tertentu dari pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan dan standar pembelajaran ini perlu memperhatikan dasar dari strategi, media, dan pemilihan media yang tepat. Pentingnya merumuskan tujuan dan standar dalam pembelajaran yaitu rumusan tujuan yang jelas dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas keberhasilan proses pembelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan kegiatan belajar siswa. Yang ketiga, tujuan pembelajaran dapat membantu dalam mendesain sistem pembelajaran. Yang keempat, tujuan pembelajaran ini dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang berbasis ABCD, yang A itu audience, B itu behavior, yang C itu conditions, dan yang D itu degree. Yang ketiga itu select strategis teknologi media and material, atau memilih strategi teknologi, media, dan bahan ajar. Membuat pembelajaran yang efektif adalah mendukung pembelajaran dengan menggunakan teknologi dan media dalam sistematika, pemilihan strategi, teknologi, dan media, dan bahan ajar. Memilih strategi pembelajaran. Pemilihan strategi pembelajaran ini disesuaikan dengan standar dan tujuan pembelajaran. Selain itu juga, memperhatikan gaya belajar dan motivasi siswa yang nantinya dapat mendukung pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat terlebih dahulu menentukan metode yang tepat. Beberapa metode yang dianjurkan adalah 1. Belajar berbasis masalah atau problem based learning. Yang kedua ada belajar project based learning. Dan yang ketiga itu belajar kolaboratif. Memilih teknologi dan media yang sesuai dengan bahan ajar itu. Bentuk media adalah bentuk fisik di mana sebuah pesan digabungkan dan ditampilkan. Bentuk media ini ada berbagai macam yaitu diagram atau gambar diam dan teks, slide gambar diam lewat proyektor, video gambar bergerak dalam TV, dan multimedia, komputer, grafik, teks, dan barang bergerak dalam TV. Setiap media itu mempunyai kekuatan dan batasan dalam bentuk tipe dari pesan yang bisa direkam dan ditampilkan. Memilih sebuah bentuk media itu bisa menjadi sebuah tugas yang kompleks, merujuk kepada cakupan yang luas dari media tersedia, keanekaragaman siswa, dan banyak tujuan yang akan dicapai. Yang keempat ada utilize teknologi, media, dan material atau menggunakan teknologi, media, dan bahan ajar. Sebelum memanfaatkan media dan bahan yang ada, sebaiknya mengikuti langkah-langkah, yaitu yang pertama mengecek bahan, masih layak atau tidak. Yang kedua mempersiapkan bahan. Yang ketiga mempersiapkan lingkungan belajar. Yang keempat mempersiapkan pembelajar. Yang kelima menyediakan pengalaman belajar atau terpusat pada pengajar atau pembelajar. Langkah-langkah menggunakan teknologi, media, dan bahan ajar. Yang pertama itu preview materi, yang kedua itu siapkan bahan, yang ketiga itu siapkan lingkungannya, yang keempat itu menyiapkan peserta didik, dan yang kelima itu memberikan pengalaman belajar. Yang kelima ada require learners participation atau mengembangkan partisipasi peserta didik. Tujuan dari pembelajaran ini adalah adanya partisipasi siswa terhadap materi dan media yang kita tampilkan. Seorang guru pada era teknologi sekarang itu dituntut untuk memiliki pengalaman dan praktik menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi ketimbang sekedar memahami dan memberi informasi kepada siswa.
Ini sejalan dengan gagasan konstruktivis bahwa belajar merupakan proses mental aktif yang dibangun berdasarkan pengalaman yang autentik di mana para siswa akan menerima umpan balik informatif untuk mencapai tujuan mereka dalam belajar. Yang keenam ada evaluate and revise atau mengevaluasi dan merevisi. Penilaian dan perbaikan adalah aspek yang sangat mendasar untuk mengembangkan kualitas pembelajaran. Penilaian dan perbaikan dapat berdasarkan tahapan berikut. Yang pertama, penilaian hasil belajar siswa. Penilaian hasil belajar siswa yang otentik, penilaian hasil belajar portofolio, dan penilaian hasil belajar yang tradisional atau elektronik. Yang kedua itu menilai dan memperbaiki strategi teknologi dan media. Yang ketiga itu revisi strategi teknologi dan media. Fungsi evaluasi yang pertama itu evaluasi merupakan alat yang penting sebagai umpan balik bagi siswa. Yang kedua, evaluasi merupakan alat yang sangat penting untuk mengetahui bagaimana ketercapaian siswa dalam menguasai tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, evaluasi dapat memberikan informasi untuk mengembangkan program kurikulum. Yang keempat, informasi dari hasil evaluasi dapat digunakan siswa sebagai individual dalam mengambil keputusan. Yang kelima, evaluasi berguna untuk para pengembang kurikulum khususnya dalam menentukan tujuan khusus yang ingin dicapai. Yang keenam, evaluasi berfungsi sebagai umpan balik bagi orang tua, guru, pengembang kurikulum, dan pengambil kebijakan. Manfaat model Azure dalam pembelajaran. Secara sederhana, manfaat model Azure adalah yang pertama karena sederhana, dapat dikembangkan sendiri oleh pengajar. Yang kedua itu komponen KBM atau kegiatan belajar mengajar menjadi lengkap. Yang ketiga, peserta didik dapat dilibatkan dalam mempersiapkan untuk KBM. Sekian pemaparan dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.